Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah. Pada hari ini kita bertemu lagi Bapak Ibu. Kemarin kita sudah PMM. Sekarang salah satu bagian dari PMM sama dengan bagian dari kegiatan atau programnya guru penggerak. Jadi pada kesempatan ini mohon izin saya akan mensosialisasikan atau mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4. Jadi di antara modul yang ada di guru penggerak itu ada namanya modul 1.4. Jadi ada 10, saya akan menyampaikan dulu sebelumnya. Bapak Ibu yang sudah mengikuti program guru penggerak, insya Allah sudah paham, dan barangkali Bapak Ibu yang belum, saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu untuk mengikuti program guru penggerak. Jadi ada 10 modul, diantaranya yaitu modul 1.4. Kemudian setelah selesai modul itu ada namanya aksi nyata. Aksi nyata itu berarti praktek nyata yang dilakukan oleh guru penggerak atau calon guru penggerak di sekolahnya atau di lingkungan di mana mereka bekerja. Nah, di antaranya adalah saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Mohon izin nih Bapak Ibu. Ya, jadi ini namanya acara diseminasi aksi nyata modul 1.4. Yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi nanti kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu pemahaman budaya positif, bagaimana menerapkannya di dalam kelas atau di sekolah kita. Nah, ini kita nanti belajar bersama ya. Oke, Bapak Ibu ada yang belum kenal saya? Sudah, terima kasih ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya tadi udah menyampaikan bahwa di samping saya sebagai seorang guru di SMA Negeri 3 Slawi, saya juga di program guru penggerak. Kebetulan waktu angkatan 4 itu saya menjadi pengajar praktek atau pendamping. Kemudian setelah itu saya menjadi fasilitator program guru penggerak yang angkatan 9, di mana untuk fasilitator yang di bawah 50 tahun itu mendapatkan hak untuk mengikuti namanya CGP rekognisi atau CGP yang disamakan ya. Kalau CGP reguler mungkin dari awal begitu. Nah, saya itu ada bagian-bagian yang saya kerjakan, diantaranya yaitu aksi nyata. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pemahaman atau diseminasi tentang yang harus saya kerjakan. Sekali lagi mohon izin dan terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu menghadiri diseminasi ini, ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Oke. Jadi ada 3 ya peran saya sebagai CGP rekognisi, sebagai fasilitator, dan sebagai pengajar praktek. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang apa saja. Nah, pada budaya positif itu ada 6 yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, Mbak Lida mana? Oh, Mbak Lida lagi ambil es, nggak apa-apa, biar kuat ya Mbak Lida ya. Ya, yang pertama ada apa Mbak Lida ini? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ini tulisannya saja satu slide. Padahal dalam satu slide, mungkin Pak Widi sudah merasakan, satu slide itu ada 16 atau 18 page Bapak Ibu. Jadi kalau saya tuliskan di slide itu
mungkin ratusan slide. Jadi nanti saya ambil yang saya kira itu prioritas untuk disampaikan. Begitu nih Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Ini ada beberapa istilah yang mungkin baru diketahui atau baru terdengar samar-samar nih Bapak Ibu. Nanti kita coba ada apa sih yang kita tahu dulu seperti itu, ternyata seperti ini. Nah itu kita nanti ada sedikit ngeprank ya. Yang tadinya kirain sih seperti ini, ternyata seperti itu. Oke, berikutnya ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mbak Lida, kalau mendengar dunia berkualitas, bayangannya apa Mbak Lida? Bermanfaat ya. Ya, kalau Pak Epi? Berbudaya, ya. Semuanya betul. Ya, semuanya betul, tapi nanti kita coba, karena kita POD ya, pembelajaran orang dewasa, itu pasti akan ada pembelajaran ya dari yang konsep nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan di lapangan masing-masing. Dunia berkualitas, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kelima ada 5 posisi kontrol. Ya, apa itu posisi kontrol? Ya, nanti kita belajar bersama. Dan yang keenam ada restitusi dan segitiga restitusi. Ya, restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin kalau Ibu PPKN, Mbak Naji ya, mungkin ada hukum, ada sanksi dan seterusnya nih Mbak Naji ya. Nah, nanti juga ini ada sedikit-sedikit nyerempet, bukan sedikit malah banyak nyerempetnya. Oke Bapak Ibu, jadi ada 6 yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan semuanya sedikit tapi nanti tersampaikan di Bapak Ibu. Oke. Jadi ini ada salah satu yang perlu kita pahami bersama ya, untuk pendidikan ya, yang kita tahu itu apakah sama dengan pengajaran? Pendidikan itu ternyata berbeda Bapak Ibu dengan pengajaran. Pendidikan itu luas. Kalau pengajaran itu bagian dari pendidikan. Monggo Mbak Nunik, monggo silakan. Iya. Hubungannya dengan budaya positif apa? Yang akan kita ketahui adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu bagian dari yang akan kita butuhkan sebagai pendidik itu seperti apa. Nah, kalau kita sebagai pendidik tidak tahu definisi pendidikan, tentu saja nanti tujuannya nanti akan tersesat ya Bapak Ibu. Jadi kita menyamakan persepsi bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini ada beberapa istilah Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah menuntun segala kodrat. Apa itu kodrat? Kalau di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menuntun siswa dari segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kalau kodrat alam itu ketika kita mengajar di Slawi, tentu saja kondisinya ya masyarakatnya seperti ini ya. Kalau kita ke misalkan ke lereng, nggak usah ke luar Kabupaten Tegal, mungkin Bumi Jawa untuk Mbak Safitri mungkin akan ada perbedaan, okay? Itu namanya kodrat alam. Nah, kemudian ada lagi anak-anak itu ketika kita, coba saya mau tanya nih, Mbak Safitri mengajar sudah berapa tahun, Mbak? Iya. 2007 sampai 2023.
mengalami perbedaan sikap atau kebutuhan siswa enggak dari tahun ke tahun? Mengalami ya. Kalau kalau sebelum pandemi jelas sekali nih, Mbak Safitri, kalau sebelum pandemi dan setelah pandemi ada perbedaan tidak? Ada. Apa Mbak Najib? Sebelum dan sesudah pandemi. Iya. Ya kebiasaan mungkin kalau misalkan setelah pandemi kan karena anak biasanya belajar secara daring. Iya. Kayak apa ya? Biasanya jadi berubah dan lebih santai. Terus kurang apa ya? Kurang fokus. Berarti lebih ke gadget ya? Iya, lebih Yang diperhatikan gadget ya, daripada kita ya. Iya, mungkin. Ya, sakitnya tuh di sini. Sakit ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Nancy. Dan terima kasih untuk Mbak Safitri yang sudah dari gunung ke bawah. Ini dari gunung hebat sekali Mbak Safitri itu nyupir sendiri loh, ya, ke atas. Jadi betul sekali. Jadi ada perbedaan seperti tadi Mbak Najib bilang bahwa perbedaannya itu ketika anak-anak sebelum pandemi cenderungnya itu lebih mudah dikendalikan dengan langsung. Lah sekarang setelah pandemi itu anak-anak kurang fokus. Jadi lebih tertarik sama gadgetnya ya. Artinya apa? Kita sebagai guru harus menyesuaikan. Jangan mau kalah dengan gadget. Nah itu berarti menuntun sesuai dengan kodrat zaman itu. Kemudian, jadi kalau ini dilihat satu ini aja sudah banyak ya yang dibahas. Kemudian apa sih yang akan dituju oleh anak-anak? Kenapa kita harus menuntun mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman? Yang dituju apa? Yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang dituju itu keselamatan dan kebahagiaan. Bahagia itu apakah tertekan? Bahagia itu apakah harus di perundungan ada? Bahagia itu apakah psikologisnya tidak nyaman? Bahagia itu kita harus membuat budaya yang tidak ada tekanan, nyaman, melakukan sesuatu itu sadar, bukan karena ada sanksi atau ketakutan yang berlebihan. Itu namanya bahagia, well-being ya, kenyamanan. Nah ini yang akan dituju baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia mereka harus bisa mandiri, sebagai anggota masyarakat mereka harus bisa bekerja sama. Nah itu kenapa nanti kita harus belajar budaya positif, karena kita harus menjadi penuntun yang baik, penuntun sehingga mereka, anak-anak kita itu belajar sesuai dengan kodratnya, jangan sesuai dengan kodrat kita, gitu ya. Kemudian apa? Anak-anak itu bisa bahagia, bisa selamat sebagai manusia yang pribadi maupun anggota masyarakat. Itu awalan. Kok awalannya banyak sekali ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita sebagai pendidik, kita itu diibaratkan sebagai petani. Petani misalkan, kita punya padi. Padi itu kalau ditunggu tumbuh ya sampai dengan tua, itu apakah akan menjadi jagung? Tidak. Atau kebalikannya, jagung itu kalau disemai atau ditanam kemudian kita biarkan, kita lihat apakah tumbuh menjadi padi? Tidak, tentu tidak. Terus bagaimana? Kita jangan memaksa anak yang punya potensi ini dipaksa menjadi seorang itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengkondisikan agar anak yang punya bakat A, ya bagaimana caranya? Seperti petani memupuk sesuai dengan takaran pupuk untuk sesuatu. Misalkan untuk padi ya berarti takarannya seperti itu. Kemudian airnya ya seperti itu. Kemudian hama-hama apa yang harus waspadai, harus dihindari untuk padi agar padinya itu tumbuh kembang sesuai dengan harapan. Dan tidak mungkin padinya itu akan menjadi jagung. Tuh. Jadi itu ibaratnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kita harus
sesuaikan dengan kondisi budaya kita yang positif. Jangan sampai anak kalau pengennya ekstra ini dipaksa menjadi ekstra itu diantaranya. Oke. Ya oke Bapak Ibu. Sekarang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata disiplin, sekarang Mbak Ragil kalau ada mendengar kata disiplin itu, pikiran yang ada di benak Mbak Ragil bagaimana? Pikiran apa? Yang ada di benak Mbak Ragil apa? Melaksanakan sesuatu yang merupakan tanggung jawabnya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Ragil. Ini kita bukan lagi ujian ya, kita harus tahu sharing gitu ya. Semuanya benar ya. Mas Afif deg-degan ini. Mas Afif, tolong tunjuk satu nama dari teman-teman. Pak Tony. Ya. Teman pilihannya Mas Afif tapi tidak jeruk makan jeruk ya. Pak Tony kalau mendengar disiplin apa Pak Tony? Disiplin itu adalah perilaku sesuai dengan ketentuan. Perilaku sesuai dengan ketentuan. Ya. Saya kunci, perilaku sesuai dengan ketentuan. Ya, oke. Satu lagi biar ganjil. Mbak Faras apa Mbak Faras? Perilaku sesuai dengan ketentuan. Ya. Ya, Mbak Faras apa? Disiplin itu adalah suatu tindakan yang diharapkan sesuai dengan hampir sama dengan Pak Tony ya. Perilaku sesuai dengan ketentuan atau aturan ya. Kalau Pak Tony ketentuan, kalau Mbak Faras aturan. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang disiplin. Apa itu disiplin dan apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya ingin coba ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjumpai ya, Bapak Ibu ini aja, coba tangannya dikepalkan, coba Bapak Ibu. Sambil dahar juga nanti ya, setelah mengepal sambil dahar ya. Susah ya mengepal sambil dahar. Ini Bapak Ibu, dalam benak Bapak Ibu, Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu itu inginnya membuka apa menutup, terserah nih, dikepal tapi inginnya membuka apa menutup. Menurut Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu inginnya menutup, apakah terus menutup mempertahankan? Apakah Bapak Ibu ketika ingin menutup, Bapak Ibu dengan sadarnya membuka atau mempertahankan? Mempertahankan ya, meskipun misalkan temennya, misal Pak Tony sama Bu Reni, Pak Tony pengennya mengepal, Bu Reni pengennya membuka tangannya Pak Tony. Pak Tony mempertahankan kepalan apa enggak? Ya, tapi kalau Pak Tony bilang ya sudahlah, melasi Bu Reni lebih membuka, gitu ya? Ya enggak? Semua sama, ya boleh dibuka kayak gini. Karena tadi kenceng ya kepalanya ya. Intinya apa Bapak Ibu? Ternyata kendali itu ada di diri kita. Bapak Ibu pernah merasakan nggak kalau Bapak Ibu diberi masukan? Mungkin kalau saya ya, suami saya itu tanya kadang, Mas ini seperti ini bagaimana? Ini aja, terus saya nggak cocok, tetap aja ngeyel, tetap punyaan saya yang dipakai, ya nggak? Pernah nggak? Iya benar. Itu contohnya. Ternyata kendali itu ada di siapa? Di diri kita, bukan orang lain. Oh, di diri ibu-ibu tapi mangkel. Pak Tony mesti di belakang mesti kayak gitu ya Pak Tony ya. Karena Pak Tony sudah merelakan ya kendalinya itu ke Mbak Ika, itu ya. Ya sambil makan dahar monggo silakan dinikmati. Itu. Nah sekarang Bapak Ibu ini ada teori namanya teori kontrol atau kontrol teori atau choice teori. Yang memproklamirkan adalah Dr. William Glasser.
Jadi ada teori yang meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, jadi bahwa guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Kenapa? Karena ternyata yang mengontrol itu ya dirinya sendiri. Terus apakah guru tidak bisa mengendalikan murid? Ya caranya nanti seperti apa? Bukan mengendalikan ya. Kita nanti pakai diskusi, pakai disiplin positif ya. Cara ini diskusi dengan siswa. Kemudian teori apa lagi? Ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadinya itu dikiranya kalau anak diomongi, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu dikiranya akan efektif. Ternyata hanya ilusi. Jawabannya nanti harus bagaimana untuk mengendalikan nanti ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat muatkan karakter. Kritik, kamu kayak gitu jadi ibu malu, nanti bagaimana ibu? Harusnya kamu tidak seperti itu, jangan mempermalukan ibu. Terus akhirnya apakah anak berubah? Ternyata itu hanya ilusi ya. Jadi ini kata Dr. William Glasser yang sudah sudah diteliti oleh para pakar dari Indonesia dan tentu saja dari KHD ya. KHD itu bukan membuktikan William Glasser, enggak, tapi senada dengan pendapatnya William Glasser. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, ketika anak kita wis di rumah dipaksa ya, secara langsung gitu ya, tidak dengan pendekatan, apakah anak-anak kita akan berubah? Itu akan menjadi dendam ya Bapak Ibu. Nanti kalau tidak ada Bapak Ibunya, nanti di belakang akan nyuri-nyuri. Nah itu contohnya, jangan pakai HP gitu ya. Ternyata kalau Bapak Ibunya nggak ada, ke padenya nanti petir. Nah umpet-umpetan itu ya. Jadi tidak usah dipaksa, tapi dengan cara seperti nantinya. Nah ini, jadi ini kita akan belajar tentang merubah paradigma. Merubah apa? Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang ya, agar berpandangan sama dengan kita. Nah, orang disuruh berpandangan sama dengan kita, berarti kan memaksa ya. Nah, sekarang kita coba rubah paradigmanya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi win-win solution ya. Semua menang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi meskipun buruk pun itu memiliki tujuan. Kadang kan ada yang nyuri ternyata untuk membiayai persalinan istrinya. Nah itu kan tujuan ya. Nah itu ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, jadi langsung salah. Kita lebih bijak menjadi memiliki tujuan gitu, ya Bapak Ibu. Siswa juga sama. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Percayakah? Ternyata hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Tadi kalau Pak Tony mungkin bilang iya pada istri ya, padahal di belakang umpet-umpetan blunder. Iya Pak Tony? Ya. Dipaksa ya. Oke, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nanti kalau orang yang dicintai banget itu ternyata lagi tidak cinta sama Anda, ya udah Anda hancur kalau kayak gitu. Ya enggak? Ketika nurutnya sama yang dicintai banget, kemudian yang dicintai mengkhianati, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Itu jadi ternyata kita itu mengontrol diri kita tidak bisa mengontrol orang
Nah, mudah-mudahan kita bahagia semuanya, amin. Kita bahagia, amin ya Allah. Kita bahagia, astagfirullahaladzim, selamanya, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan, dia sudah kalau kayak gitu, kamu nggak boleh ikut liburan ibu karena kamu salah, kayak gitu. Ternyata nggak bisa seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, diajak ngobrol. Oh, kalau seperti itu berarti kamu inginnya seperti ini. Iya Bu, bagaimana kalau seperti ini saja? Jadi ibu bisa, kamu juga bisa. Jadi sama-sama jalan. Oh begitu, ya kamu enak nggak kalau kayak gini? Kurang enak Bu. Atau apa kayak gini aja? Jadi ibu juga nggak rugi, kamu juga nggak rugi. Oh iya itu namanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya kalau stimulus respon menang dan kalah. Ada yang dikalahkan atau ada yang menang. Nah kalau di teori kontrol berarti menang tadi. Konsensusnya seperti ini, ternyata suka semuanya. Oke, ya kalau seperti itu baiklah. Nah ini tadi saya menanyakan ke Mbak Faras, Pak Tony, terus satu lagi tadi Mbak Ragil ya, tentang disiplin itu apa? Di antaranya perilaku yang sesuai dengan aturan atau ketentuan. Ya, oke, kita save ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, artinya belajar. Jadi hanya belajar itu ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Atau bisa dibilang disiplin diri itu dari dirinya sendiri tergali potensi. Kemudian dia akan mencari solusi untuk mencapai tujuan, yang mana tujuan tersebut dia hargai. Jadi hanya dia yang tahu bahwa itu dunia berkualitas dia. Nah ini jawaban dunia berkualitas ya, itu yang dia mau, yang dia sukai, yang dia hargai itu. Nah padahal kenyataannya itu sekarang ya yang banyak terjadi, kalau di sini mungkin tidak ya. Jadi dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kurang nyaman ya, dilakukan orang lain dipaksa gitu mendapatkan kepatuhan. Kalau disiplin itu berarti patuh kayak gitu, harus nurut itu ya. Nah cenderung umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu kebanyakan taunya taat tidak taat, hukuman, sanksi itu. Kalau di negara kita ya Mbak Najia, itu kalau tidak patuh berarti dihukum kayak gitu. Ya. Nah sekarang saya akan mengaitkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah sedikit diselenting oleh Pak Tony. Ya. Sedikit ya, tadi hampir menukik. Jadi meskipun di dunia yang berbeda, di alam yang berbeda, di negara yang berbeda, Kak dan Diana Gosen itu sama-sama mengartikan disiplin itu bentuk kontrol diri ya, yang mana diartikan sebagai belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin adalah belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Tadi Pak Tony ketentuan, ya Pak Tony ya, perilaku yang sesuai dengan ketentuan. Berarti ketentuan itu bisa diartikan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, yang seperti itu, nilai yang seperti itu dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal.
contoh ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita menghargai orang, tersenyum, menurut Bapak Ibu itu baik apa tidak? Kalau di Bumi Jawa baik tidak Mbak? Baik sekali. Kalau di Lebak Siu sangat baik. Kalau di Warurejo baik. Kalau di PTN Pangkah luar biasa. Jadi di mana-mana yang namanya menghargai itu semua sepakat itu baik. Berarti itu kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Iya. Ada lagi kira-kira contoh nilai kebajikan universal yang lain? Jujur, mengucapkan terima kasih. Nah, itu yang nanti itu yang nanti untuk modal kita biar anak itu yakin bahwa nilai kebajikan itu ada dan mereka yakini, sehingga mereka melangkah itu bukan karena kita, karena mereka meyakini bahwa itu baik dan mereka menghargai dirinya sendiri. Jadi nilai kebajikan itu yang nantinya mereka harus tahu bahwa itu yang diyakini. Nah, karena apa? Karena nilai kebajikan itu tidak melihat umur, tidak melihat ras. Nah itu. Nah tadi saya nyerempet keyakinan kelas. Itulah kenapa sekarang adanya keyakinan kelas, bukan aturan atau tata tertib. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Nah gitu. Jadi ini nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan ini merupakan payung besar atau fondasi dari sikap dan perilaku kita. Nah, saya masih punya waktu 30 menit mudah-mudahan nyangkat ya, Bapak Ibu. Ya, sekarang apa lagi? Tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin ternyata itu belajar agar mendapatkan apa yang dituju, ya, itu tadi. Dan sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan tadi diantaranya Bapak Ibu sudah tahu ya tadi ya. Tuh. Oke, sekarang yang kedua, budaya positif yang akan kita pelajari yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, Bapak Ibu, untuk motivasi saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan kata-kata motivasi. Saya pengen tanya sama Mbak Lida ini yang IPK-nya 4 ini. Mbak Lida, halo. Ya, Mbak Lida kalau berangkat kuliah itu tujuannya apa Mbak Lida? Mencari ilmu. Mbak Lida mengerjakan tugas ya berarti ya. Kalau mengerjakan tugas itu motivasinya apa? Bukan karena disuruh dosen. Salah satunya itu. Oke, itu manusiawi. Tepuk tangan untuk Mbak Lida. Ya. Jadi Bapak Ibu, motivasi atau perilaku manusia itu menurut ahli itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu perilaku manusia termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, tadi contohnya biar tidak dimarahi dosen ya Mbak Reni ya. Ya, biar dapat nilai, atau saya berangkat tidak terlambat, biar tidak ditegur. Ya. Nah, itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau siswa mengerjakan tugas agar tidak dimarahi gurunya gitu ya. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalannya nanti nilai E-nya bagus. Ya, agar nanti imbalannya misalkan apalagi memudahkan kita apa gitu. Ya, itu berarti yang kedua ya. Pokoknya intinya ada imbalan baru mau kerja gitu ya.
Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kira-kira yang paling bagus yang nomor berapa? 3, tepuk tangan untuk 3. Mudah-mudahan kita nomor 3 ya. Nah, kita tuh progres Mbak Ida ya. Ya, awal pertama nomor 1, lama-lama kok tahajud, merenung dan sebagainya. Langsung loncat nomor 3. Nah, jadi ketika kita berangkat, kemudian kita bekerja maksimal, itu memang kita menghargai diri sendiri, ya, bahwa kita adalah kualitasnya seperti itu. Ada atau tidak ada tim penilai ya, kita kualitasnya seperti itu. Masya Allah, Subhanallah. Amin. Saya itu. Yuk semuanya, saya itu. 1, 2, 3. Saya itu. Tepuk tangan. Ya. Nah, jadi anak-anak juga harus kita bimbing, tuntun agar mereka itu yang nomor 3, Bapak Ibu. Kita tidak perlu khawatir kalau tidak dihukum anak itu tidak patuh. Kita tidak perlu khawatir kalau kita tidak memberikan hadiah, anak itu tidak mengerjakan. Kalau anak sudah bisa mengendalikan diri, menghargai diri, tahu bahwa nilai kebajikan yang diyakininya itu ada, itu saya yakin optimis. Insya Allah anak akan sadarannya tinggi. Suksesnya itu karena mereka yang menganggap bahwa itu kebutuhan mereka. Nah, mudah-mudahan kita ya, saya dan Bapak Ibu insya Allah bisa. Oke, berikutnya, nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi di antara budaya positif yang harus kita lestarikan ya, kita namanya apa ya, habit ya, membiasakan gitu ya, yaitu kita sekarang mulailah membiasakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini oleh seluruh komponen, bukan guru memaksa siswa atau siswa sendirian gitu nggih. Jadi kita di kelas ya itu ada terdiri dari guru dan siswa, semua sepakat, semua berkontribusi. Karena apa? Pondasinya menurut Bapak Ibu apa? Nilai kebajikan universal. Nah, ini teori nilai kebajikan universalnya yang untuk melandasi itu banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya adalah profil belajar Pancasila. Nah, ini nilai kebajikannya sekilas akan saya sampaikan, karena kalau nggak sekilas mungkin nggak sampai ya. Ini nilai kebajikan nih, ada 1 profil belajar Pancasila kurang besar. Di landasan ini, nah ini nilai kebajikan universal. 1 ada profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa mandiri. Nah, yang kedua namanya Ibu Primary Years Program. Nah, ada toleransi, rasa hormat, integritas. Tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, menghargai itu kalau di Bumi Jawa, di BTN, di Warurejo, di mana saja itu bagus, baik. Kemudian ada 9 pilar karakter. Ada lagi petunjuk seumur hidup. Ini ada lagi ya. Mungkin kita bisa ya, bisa the apa gitu ya, the semagawi kebajikan kayak gitu ya, mungkin ya. Ya, kita coba sepakati juga bisa. Karena kita menemukan di sini seperti ini misalkan. Ada lagi namanya the 7 essential virtues. Kemudian bahasa Inggrisnya Bu ya. Nah, mohon bimbingan Pak Episus. Ya, the virtues Pak, tolong Pak dibacakan Pak nomor 6 namanya apa Pak? Nomor 6 Pak. Iya. Ya, the virtues project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ini ada peduli, keterus-terangan, jujur ya tadi ya. Kemudian ada kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dan seterusnya. Ini nilai kebajikan. Oke, ini untuk fondasi ya. Untuk fondasi apa? Agar anak-anak kita itu yakin bahwa mereka itu menggunakan atau berperilaku itu sesuai dengan
yang diyakini, nilai kebajikan yang diyakini mereka. Nah itu. Maka dari itu kita coba ya Bapak Ibu untuk bisa membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas sudah membuat keyakinan kelas, tiap guru mapel ataupun wali kelas ada punya, nanti dihimpun jadi satu sekolahan namanya keyakinan sekolah gitu. Nah kalau saya panjang lebar nanti nggak cukup, jadi ini sekilas, nanti boleh kita sharing bersama di luar jam ini, Bapak Ibu, insya Allah. Oke, berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi saya sudah menyinggung tentang dunia berkualitas ya. Nah, oke, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Sorry, ini bukan ini ya, langsung ini. Bapak Ibu, manusia ya, ternyata ada yang bukan beranggapan ya. Ini penelitian William Glasser yang tadi, bahwa manusia berperilaku itu didasari karena akan mencapai atau menggapai tujuannya. Menggapai tujuan itu kebutuhannya. Ternyata kebutuhannya itu yang membuat manusia berperilaku. Siswa pun sama. Siswa ketika dia makan di kantin di jam pelajaran, tentu saja dia mungkin ada punya kebutuhan tertentu. Kita tidak perlu, ayo ini salah gitu ya. Kita ajak ngobrol, kebutuhanmu apa? Nah, kebutuhanku makan bukan lapar. Oke, kalau kamu makannya waktu jam pelajaran, apakah menurut kamu itu sesuai dengan keyakinan yang ada pada diri kamu? Apakah itu kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu? Iya, tidak. Nah, terus harus bagaimana? Harusnya jangan makan ketika jam pelajaran. Terus kira-kira agar kamu tidak lapar pas jam pelajaran dan tidak makan di kantin, kira-kira bagaimana? Mungkin saya bisa sarapan tuh, atau saya sangu roti. Itu diantaranya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Diantaranya rasa apa lagi? Pertama ada cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Nah ini yang bertahan hidup ini. Saya ingat Mbak Farah nggak ya? Itu yang Amar sama Dafa Mustafa itu kan selalu masuknya itu biasanya telat. Nah kenapa? Karena ternyata belum makan dari rumah. Nah ini bertahan hidup. Nah yang ini Mbak Lida yang paling suka ini nomor 1, cinta kasih dan rasa miliki dan dimiliki. Senang banget ya. Semuanya senang ya. Mbak Nunik sih senang. Dari pulau-pulau ke sini ya ini karena ini cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Sang yang dicintai jauh ya, dilawani ya itu kudu mena itu ya, dan berhasil alhamdulillah. Iya, Pak Rizal juga ya. Iya, Mas Gigi ini saya tidak memanggil dari tadi. Apakah masih standby? Kayaknya ini hoax ini. Ya. Mas Reza bagaimana? Kebutuhan cinta kasihnya sudah terpenuhi belum? Terpenuhi, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Reza. Ya. Ya. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar: kesenangan, penguasaan, kebebasan. Bapak Ibu, saya juga sudah menerapkan di kelas ya. Di antaranya itu ada namanya posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi. Nanti saya akan membahas. Di antaranya saya menemukan bahwa anak-anak itu kadang suka pada kebebasan. Ternyata kalau saya tanya anak-anak itu pengen hargai, berarti kan pengen eksis, itu penguasaan. Itu berikan saja pada mereka. Kalau mereka sudah diberi peluang, itu mereka akan lebih bahagia dan mereka akan menghargai kita. Nah itu. Saya juga pokoknya intinya dalam waktu ya sudah lama ya, sekitar 2 tahunan saya insya Allah belajar untuk menerapkan tentang disiplin positif. Di antaranya saya tahu ternyata anak-anak itu memang harus didengarkan ya.
sebelum kita menjas atau menghakimi, jangan menghakimi anak, karena anak itu tentu saja ya manusia yang harus kita dengarkan apa kebutuhannya itu. Oke, berikutnya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar sudah. Nah, ini baru 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Singkat saja karena ini juga makin mendekati jam 11 ya, yang para bapak mau pada Jumatan. 5 posisi kontrol. Jadi ada istilah posisi kontrol. Apa itu? Posisi kontrol itu posisi di mana kita itu bisa bukan mengendalikan, bisa melihat anak itu seperti apa. Anak itu diperlakukan seperti apa. Nah, posisi kontrol ini diklasifikasikan itu ada 5 macam ya. Yang pertama yaitu untuk mengontrol anak itu, yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru ya ketika mendisiplinkan anak itu posisinya itu namanya posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu ada 5 macam ya. 5 macam diantaranya guru sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, saya yakin sekali Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Selawi itu orangnya smart dan sangat cerdas. Menurut Bapak Ibu yang akan kita tuju idam-idamannya itu kita harus menjadi posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer. Tepuk tangan untuk kita. Jadi Bapak Ibu ternyata kita itu harus mendengarkan anak-anak ya Bapak Ibu. Ya memang bukan ternyata, memang Bapak Ibu juga sama ya. Tapi ada namanya posisi kontrol. Jadi ketika ini ada penghukum dan pembuat orang bersalah, nah ini akan menjadikan anak itu gagal identitasnya. Kayaknya anak itu akhirnya ya sudah, kamu seperti itu berarti kamu harus dihukum, ini sanksinya. Kecewa atau merasa bersalah, kamu sih seperti itu, jadinya ibu seperti ini. Rasanya sedih, mereka merasakan gagal. Saya menjadi pribadi yang gagal. Tapi coba Bapak Ibu kalau yang teman, pemantau, manajer apalagi itu anak-anak merasa dirangkul. Sekarang daripada saya ngomong ini terlalu banyak tapi kurang bisa maksudnya tidak mudah cepat dipahami, saya akan memutarkan film ya yang posisi-posisi ini ya, 5 posisi kontrol biar Bapak Ibu bisa melihat dan bisa menyimpulkan. Monggo kita lihat bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Yang cocok siapa? Dasar pemalas. Gak kapok banget. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bang, keren ya. Posisi terpukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, Ada tinggi ya Bapak Ibu. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Membentak, Hukuman menyindir. bisa berupa fisik maupun psikis. Verbal juga bisa. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kedua Bapak Ibu, merasa bersalah. Tarik terus. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak Akhirnya kan merasa gagal anaknya. Mandang buruk, aduh gara-gara saya. Guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya Dampaknya. bersalah dan ia akan Rendah hati ya, dan diri. Iya. Insecure, betul ya, bahasa sekarang insecure ya Mbak. Iya. Oke, sekarang yang ketiga posisi teman. Naren lagi nih Mbak. Naren, Pak Widi. sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis, ibu saya lupa mengontak saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin tulisan absen kamu. Bereskan. Beres aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, Adanya ramah, cenderung bersandar akrab. gurau untuk menjaga
suasana telah santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Satu yang susah nih, bergantung pada satu orang. Sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, kalau guru yang disukainya nggak hadir ya, iya terlepaskan. Nih berikutnya, pemantau ya, pemantau. Naren, nada mami itu nggak tahu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren bisa tahu konsekuensinya jika melambat hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sebagai nah ini Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. oke. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Yang paling ideal yang mana Bapak Ibu?
Yang kelima, kenapa? Karena membangkitkan motivasi intrinsik untuk murid. Ya, monggo Pak Gigi, karena ada kewajiban ya, kebutuhan saling mencintai dengan anaknya. Nih, matur nuwun Pak Gigi. Nih, jadi ternyata itu Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mencari semuanya, sudah bisa menyimpulkan nih, seyogianya kita menjadi posisi yang paling atas, yaitu posisi manajer. Nah, ini mohon waktu 10 menit lagi nih Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, jadi ini 5 posisi kontrol yang paling ideal adalah manajer. Kalau belum bisa ya pemantau, ada konsekuensinya. Atau kalau belum bisa teman, tapi ini masih harus dipikirkan ya kalau teman. Nanti kalau tidak ada Bapak Ibu yang disukai siswanya karena sebagai teman akrab kayak gitu, iya menyepelekan juga ya. Atau kalau yang disukai tidak ada, terus guru lain yang menyuruh, bukan iya kalau guru lain yang menghendaki tidak gitu. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Nah, sekarang yang terakhir yaitu 6 dari 6 budaya positif yang terakhir, restitusi dan segitiga restitusi. Nah, ini apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak itu ketika punya kasus atau masalah itu pasti mereka itu sebenarnya dalam hati kecilnya insya Allah merasa gagal dan tidak mau sebenarnya ya. Nah, kita sebagai penuntun, sebagai pendidik itu kita harus menuntun mereka agar memperbaiki kesalahan, akan tetapi harus anak-anak itu masih tetap pada kelompok mereka. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kelompok mereka itu misalkan masuk ke dalam kelas lagi itu tidak di-EC sama yang lain gitu. Tadi kan yang manajer itu kan akhirnya mereka si Naren itu kan menemukan jati dirinya, kemudian tidak malu juga. Terus harus bagaimana Naren? Ini Bu, itu Bu, tidak merasa bersalah, sehingga kalau masuk kelas lagi dan ketemu guru yang tadi mendisiplinkan lagi juga tidak masalah, tidak malu. Itu namanya apa? Kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-cirinya yang disebut restitusi itu: 1, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Tadi si Naren kan ditawar bagaimana kira-kira biar kamu tidak terlambat. Pakai alarm Bu, terus apa lagi? Pakai ini Bu, atau dibangunkan ibu dan kakak. Oke, ini tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi agar murid itu memperbaiki kesalahan, akan tetapi mereka tidak merasa kecil hati. Mereka itu bahkan makin kuat pribadinya. Ketika anak-anak meyakini itu benar, kemudian kita kuatkan, nah itulah restitusi ya. Jadi kalau kita, kamu bagaimana sih bikin ibu malu dan sebagainya, nah, anak-anak tidak punya kesempatan untuk membuka diri. Oh, ternyata saya harusnya meyakini, keyakinannya kan seperti ini, harusnya saya seperti ini. Nah, itu hukuman ya, bukan restitusi. Oke. Nah, ini ada istilah namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi juga sudah saya terapkan ya Bapak Ibu. Setidaknya kemarin itu yang paling baru itu dua hal. Karena di kelas saya itu kan ada siswa yang istimewa Bapak Ibu. Ketika di jam tertentu itu kan tidur. Nah, terus kalau disenggol itu kan marahnya bukan marah lagi, tantrum, gedebukan gitu ya. Nah, itu kena bola. Anak-anak yang biasa itu main bola, mengenai itu dia akhirnya
wah waktu gitu kan. Nah akhirnya saya coba ini benar-benar saya praktekkan segitiga restitusi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih selalu menganggap saya itu baik ya. Maksudnya bukan baik karena saya pengen baik, bisa dikendalikan gitu. Anaknya kalau saya ini juga bilang soalnya itu baik gitu, terus ya saya nurut, ya jangan gitu, semua orang baik, kamu saja yang harus apa gitu. Akhirnya alhamdulillah yang pemarah juga kata teman-temannya agak mending ya, yang tantrum itu agak mending. Kemudian yang berbuat ini juga kayaknya sih mereka itu alhamdulillah ya, bukan karena mereka nakal, tapi karena kebutuhannya itu kan memang bermain pada jam kosong itu bermain di kelas. Tapi sekarang sudah tanggung jawab, tapi juga tetap mereka itu punya harga diri ya, tidak saya salahkan. Nah ini segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, bukan tindakan salah dibenarkan, enggak. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah kalau Bapak Ibu ini saya sebenarnya pengen banget memberikan video saya, akan tetapi ini kayaknya tidak cukup waktunya. Jadi ini ada satu video yang dari pusat saja akan saya tontonkan ya ke Bapak Ibu ya. Ini juga langkah-langkahnya asik banget sebenarnya Bapak Ibu. Intinya gini, Bapak Ibu kalau ada anak salah, yang pertama itu anak-anak diajak ngobrol dulu, menstabilkan identitas. Jadi ada apa kayak gitu. Oh seperti itu ya, memang setiap orang itu tidak sempurna. Saya juga, Bu Hamidah juga pernah salah, kamu pun juga pernah salah. Berarti itu anak kan akhirnya iya Bu, tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu seperti itu. Itu namanya menstabilkan, agar anak-anak itu tidak terlalu merasa bersalah sekali didengarkan. Kemudian yang kedua, namanya validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa itu dilakukan. Kemudian, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi saya sudah menyampaikan, ketika anak-anak itu melakukan sesuatu, pasti anak-anak karena membutuhkan sesuatu, jadi ditanya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Iya, kamu itu memang melakukan seperti itu. Mungkin kamu ada alasan melakukan itu. Kemudian kalau kamu itu bermainnya di kelas, memang sih seneng, tapi itu menurut kamu mengganggu orang lain tidak. Nah, kemudian kira-kira kalau kamu membutuhkan kesenangan bermain itu biar tidak mengganggu orang lain, itu adakah cara yang lebih bagus? Iya Bu, mainnya di luar. Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, sekarang menurut kamu keyakinan yang sudah kamu ini kan tanam di dalam hati kamu itu apa? Menghargai orang lain, apalagi saling menghormati. Oke. Nah sekarang apakah kamu sudah ada tumbuh seperti itu? Iya Bu, ini saya kemarin berarti tidak melakukan itu, berarti ini saya harus lebih menghargai orang lain lagi. Seperti apa pribadi yang ingin kamu bentuk pada nantinya? Saya ingin menghargai orang lain. Oke, berarti kamu sudah menemukan ya, dan ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Itu namanya menanyakan keyakinan. Nah, jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi yang kalau menurut teori disiplin positif itu diterapkan ketika anak itu ada masalah atau ada ketidaknormatifan ya itu. Nah ini ada testimoni ya, testimoni yang tentang penerapan disiplin positif. Sebentar, saya akan menunjukkan testimoni saja ya, karena ini sudah hampir selesai. Jadi testimoninya saya akan ini apa ya? Testimoni bukan ini ya.
Oh, banyak sekali. Oh ini ya. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatim Butas Amir dari kelas 11 4. Tadi saya mempunyai masalah, tetapi setelah bertemu Bu Hamidah, saya telah diberikan banyak sekali solusi. Di dalam memberikan solusi, di sana saya merasakan kenyamanan dan tidak ada tekanan sama sekali. Dan saya merasa diri saya jauh lebih baik dari sebelum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu, ini saya memberikan pemahaman ke Bapak Ibu, maksudnya bukan pemahaman ya, diseminasi bahwa saya sudah menerapkan tentang disiplin positif, terutama pada posisi kontrol yang kelima, manajer, dan pada segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini kesulitannya Bapak Ibu karena tidak terbiasa. Kalau segitiga restitusi itu menurut saya ya, itu kalau di dalam prakteknya itu tidak harus kaku yang 3 itu enggak, tapi bolak-balik kayak gitu. Dan tergantung pada kasusnya. Jadi saya itu kesulitannya itu ketika saya baru itu membiasakan kata-kata yang kita pilih itu apa itu. Tapi setelah lama itu saya menemukan bahwa ternyata nyaman dan sudah dilakukan sebenarnya, dan itu dilakukan tapi tidak yang menukik banget. Nah, kita setelah tahu teorinya, menukik. Kemudian untuk langkah-langkahnya juga yang 3 itu tidak harus patok bangkrut seperti itu. Jadi intinya diseminasi kali ini yang pertama kita sudah mudah-mudahan memberikan pemahaman dan penerapan tentang apa itu disiplin positif, budaya positif, kemudian penerapannya seperti apa, kemudian saya juga sudah menerapkan dan ada kesulitannya dan solusinya juga sudah alhamdulillah saya temukan. Mudah-mudahan harapannya setelah ini yang 6 tadi kita semuanya di SMA Negeri 3 Selawi dapat menerapkannya. Begitu Bapak Ibu semuanya? Ya, terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan, entah itu tanggapan atau itu ya monggo Pak Episus, monggo. Terima kasih. Pak, sini Pak. Terima kasih. Yang pertama, ini materi yang luar biasa ya. Saya jadi guru sampai sejauh ini, kali ini ada paradigma baru. Saya nggak heran juga kalau Bu Hamidah itu semakin karena bahagia ya. Iya, ternyata mengajar sekarang seharusnya bahagia, tidak marah-marah gitu ya. Itu yang pertama. Dan saya ingin sih semua Bapak Ibu tahu tentang seperti ini. Kalau bisa Bu Hamidah jangan cuma sampaikan ke guru sebanyak mungkin ya, supaya anak bahagia, kita pun bahagia. Yang sudah bahagia nih, sudah belajar banyak tentang paradigma baru ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Episus, tepuk tangan untuk Pak Episus. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Episus terutama terima kasih. Kami juga, saya terutama ya, berguru sama Pak Episus yang sangat luar biasa, berpihak pada siswa ya. Jadi kita semuanya mudah-mudahan menjadi guru yang memang didambakan oleh siswa. Kita bahagia, siswa juga bahagia, selamat dan bahagia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai bertemu nanti. Ini tadi berarti diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sudah dilaksanakan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.